Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardrantha Febraska, NIM B100180114, dan rekan saya Dimas Haji Pramana, NIM B100180096. Di sini saya akan menyampaikan satu teori dalam bidang pemasaran berdasarkan Jurnal Hood 2011. Yang pertama, teori biaya penyelesaian perusahaan. Memeriksa hubungan pemasaran yang sedang berlangsung, mengirimkan dan menanyakan proses rantai pasokan harus menyelesaikan hubungan dengan mengakomodasi perubahan organisasi pemasaran individu dan strategi pemasaran mereka. Berikutnya, teori agensi. Apa yang disebut masalah agensi? Itu muncul bila kepentingan pemasaran manajer dan pemilik perusahaan menyimpang. Berikutnya, teori perilaku dari perusahaan. Perilaku organisasi itu harus dipandang sebagai terdiri dari sejumlah koalisi dan peran manajemen adalah untuk mencapai resolusi konflik dan tindakan pastian penghindaran dalam batasan rasional terbatas. Berikutnya, teori rasionalitas terikat alias teori rasional terbatas. Mengakui itu tidak mungkin untuk memahami dan menganalisis semua informasi yang ada berpotensi relevan dalam pembuatan perusahaan pilihan untuk mengatasi mereka kompleksitas perusahaan berkembang teknik, kebiasaan, dan pengoperasian. Berikutnya, teori kontingensi. Hasil dari desain sistem dan dipandu oleh hipotesis berorientasi umum itu organisasi yang fitur internalnya paling cocok dengan tuntunan mereka lingkungan akan mencapai yang terbaik adaptasi. Berikutnya, teori elektik internasional. Produksi menyediakan 3 kerangka kerja berjenjang untuk digunakan. Perusahaan menentukan apakah itu bermanfaat untuk dikejar investasi langsung asing. Lalu, teori permainan. Kumpulan dari model matematika yang bisa diformulasikan untuk mempelajari pasar dan pengambilan keputusan pemasaran dalam situasi melibatkan konflik dan kerjasama. Berikutnya, teori industri organisasi. Organisasi industri berfokus pada perilaku pemasaran strategis organisasi pemasaran, struktur dari pasar tempat mereka beroperasi, dan interaksi antar strategi pemasaran dan pasar struktur. Berikutnya, teori ekonomi informasi. Berfokus pada bagaimana informasi mempengaruhi keputusan ekonomi dari sebuah perusahaan. Elemen kuncinya adalah itu informasi memiliki nilai ekonomi. Informasi berfokus pada bagaimana generasi informasi dan penyebar mempengaruhi alokasi sumber daya dan keputusan pemasaran organisasi. Berikutnya, teori kelembagaan berfokus pada faktor pasar yang dialami oleh seorang pemasaran organisasi seperti industri atau norma sosial, peraturan, dan persyaratan yang harus dimiliki organisasi sesuai untuk menerima legitimasi dan dukungan pasar. Berikutnya, teori jaringan alias jaringan sosial teori sebagaimana ditetapkan pada organisasi, melibatkan penciptaan campuran yang kuat dan ikatan lemah antara node yang cocok kebutuhan perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Berikutnya, teori prospek alias kumulatif teori prospek sebagai versi revisi dari teori prospek asli, menjelaskan bagaimana organisasi membuat pilihan antar alternatif untuk melibatkan tingkat risiko. Teori berfokus pada bagaimana organisasi mengevaluasi potensi kerugian atau keuntungan. Berikutnya, teori opsi nyata. Teori opsi nyata berfokus pada pasar dan investasi pemasaran secara nyata
aset pemasaran, bukan aset keuangan yang memberikan organisasi yang benar, tetapi bukan kewajiban untuk melakukan tertentu tindakan pemasaran di masa depan. Berikutnya, teori keunggulan sumber daya menyarankan bahwa dasar untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berada di sumber daya organisasi dan bagaimana struktur bundel dan memanfaatkan sumber daya tersebut. Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan sumber dan konsekuensi kekuasaan organisasi yang tertanam dalam jaringan saling ketergantungan dan sosial jaringan yang berputar di sekitar kontrol dan ketergantungan pada vital sumber daya eksternal dan di lingkungan. Teori persinyal melibatkan suatu perusahaan. Teori persinyal melibatkan suatu pemasaran organisasi menyampaikan beberapa pasar produk atau layanan yang berarti informasi kepada pelanggan dan atau pihak lain di pasar mereka. Berikutnya, teori modal sosial adalah yang membentuk jaringan hubungan sumber daya yang berharga untuk pelaksanaan urusan sosial, menyediakan anggota dengan modal milik kolektivitas hereditarial yang memberi mereka hak kredit dalam berbagai pengertian. Berikutnya, teori pemangku kepentingan membahas moral dan nilai-nilai dalam mengelola perusahaan yang harus berurusan dengan banyak konstituen kelompok selain pemegang saham. Berikutnya, teori pilihan strategis. Keputusan manajer memainkan peran yang luar biasa, peran dalam keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Dengan isu sentralnya adalah pembaruan strategis dan reposisi fondasi. Asumsinya adalah bahwa perusahaan dapat memperlakukan dan aktif membentuk lingkungan mereka. Berikutnya, teori kompetitif rasionalitas. Teori rasionalitas bersaing mengusulkan kesuksesan perusahaan tergantung pada prosedural yang tidak sempurna rasionalitas perencanaan pemasarannya. Teori ini didasarkan pada disequilibrium analisis dan keterampilan pemasaran saingan ekonomi untuk menjelaskan cara bebas pekerjaan pasar. Berikutnya, teori multimarket. Persaingan antara perusahaan dan visi sebuah perusahaan yang menempati potensi unik domain pasar yang ditentukan oleh kegiatan di berbagai produk geografis pasar. Jika dominan pasar perusahaan yang bersaing tumpang tindih dalam banyak hal pasar produk geografis, perusahaan terlibat dalam persaingan multimarket tion. Berikutnya, teori pertumbuhan perusahaan. Didasarkan pada studi industri perusahaan, fungsi ekonomi perusahaan seperti itu dianggap begitu saja bahwa memperoleh dan mengatur manusia dan sumber daya lainnya secara berurutan menguntungkan untuk memasok barang dan layanan ke pasar. Itu didefinisikan oleh karena itu sebagai kumpulan dari sumber daya terikat bersama dalam sebuah kerangka administratif. Itu batas-batas yang ditentukan menurut wilayah administratif. Teori pertumbuhan perusahaan, terutama di perusahaan industri, memiliki hubungan paling logis untuk seluruh pemasaran dan rantai pasokan. Berikutnya, teori keuntungan. Fokus utama merumuskan multinasional pada kontrol atau tata kelola nilai menambahkan aktivitas perusahaan. Kontrol diinginkan untuk sepenuhnya menyelesaikan pengembalian keterampilan dan kemampuan tertentu. Kemampuan perusahaan yang tidak setara sudah cukup kondisi untuk operasi luar negeri. Berikutnya, teori perusahaan multinasional menunjukkan bahwa ruang lingkup file pemasaran berorientasi internasional atau organisasi terletak pada mekanisme kontrol dan koordinasi eksplisit nilai aktivitas tambahan. Berikutnya, teori berbasis kompetisi.
Teori berbasis kompetisi adalah faktor internal dari strategi bisnis yang menelusuri mengerjakan kompetensi khusus. Berikutnya, pandangan berbasis pengetahuan. Mengingat asumsi tentang karakteristik pengetahuan dan persyaratan pengetahuan produksi, perusahaan dikonseptualisasikan sebagai lembaga solusi untuk mengintegrasikan pengetahuan. Berikutnya, ekologi organisasi. Ekologi organisasi berfokus pada memahami lingkungan kondisi di mana organisasi muncul, tumbuh, dan mati. Berikutnya, pandangan berbasis sumber daya dan perusahaan. Pandangan berbasis sumber daya dari perusahaan membayangkan organisasi pemasaran sebagai seikat sumber daya pemasaran strategis yang tersebar secara heterogen di seluruh organisasi pemasaran dan pada ketimbangan proses pencarian tertanam dalam marketplace persaingan sempurna. Berikutnya, peralihan menuju layanan yang dominan logika. Didasarkan pada fokus yang meningkat pada sumber daya operator dan secara khusus manajemen proses ini berfokus pada mengikuti pandangan dari proses pemasaran organisasi dan fokus proses bisnis. Berikutnya, teori sistem mengusulkan bahwa setiap sistem terlepas dari sifatnya. Misalnya, mekanis biologi sosial adalah terdiri dari beberapa elemen saling berhubungan. Berikutnya, biaya transaksi. Berakar gagasan bahwa perusahaan dan pasar mewakili permintaan alternatif struktur yang memiliki transaksi berbeda biaya. Rasionalitas terbatas organisasi pemasaran dan pasar oportunisme bersama dengan pasar transaksi yang melibatkan aset pemasaran, supervisitas, dan ketidakpastian pasar apa yang merekatkan perusahaan bersama sebagai struktur pemerintah. Selanjutnya, kelompok kami memilih teori media sosial dan meresim jurnal peran media sosial dalam mendukung pemasaran produk organisasi bisnis. Perekonomian global yang semakin tidak menentu disertai dengan banyaknya negara di dunia yang mengalami krisis ekonomi termasuk Indonesia, maka para pelaku usaha harus dapat menciptakan produk yang memiliki daya saing dan nilai kompetitif. Perubahan yang besar dalam dunia digital dan sumber informasi yang tersedia melalui jaringan komputer dan internet telah menyebabkan perubahan dalam pemasaran tradisional dalam persepsi konsumen. Pada pemasaran tradisional, perusahaan berkomunikasi dengan konsumen melalui iklan, pemasaran langsung, personal selling, promosi, penjualan, dan hubungan masyarakat menggunakan media cetak dan elektronik yang disebut di sini sebagai media tradisional. Media sosial juga diargumentasikan sebagai media yang tepat bagi pemasaran karena kemudahan akses. Dengan menggunakan media sosial, baik melalui blog, social networking, Facebook, dan Instagram, merupakan langkah strategis dalam memasarkan hasil produk. Selain dapat mengurangi biaya promosi, media sosial juga memiliki jangkauan yang lebih luas dan mudah diakses dalam mempromosikan produknya dibandingkan dengan memasarkan secara konvensional. Media sosial merupakan interaksi antara individu dan atau organisasi bisnis seperti konsumen dan produsen, baik berupa teks, gambar, video, maupun jaringan. Kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memanfaatkan media sosial adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari pelaku bisnis agar produk yang dihasilkannya dapat dipilih dan dinikmati oleh konsumen yang ada di seluruh dunia. Perkembangan organisasi bisnis dapat berjalan dengan didukung oleh berbagai faktor, mulai dari sumber daya manusia, modal, hasil produksi, dan pemasaran, serta dapat mengikuti pangsa pasar dan
yang dibutuhkan oleh konsumen antara pemasaran dan pemanfaat teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja organisasi bisnis. Menggunakan media sosial pada organisasi bisnis, terutama yang berorientasi ekspor, berpengaruh sangat signifikan dalam hal meningkatkan jumlah pesanan. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi bertambahnya devisa bagi Indonesia umumnya dan bagi perusahaan pada khususnya. Media sosial berpengaruh signifikan terhadap pemasaran hasil produk organisasi bisnis. Selain ini, dengan memanfaatkan media sosial, maka penyebaran informasi dan spesifikasi hasil produk suatu organisasi bisnis dapat lebih mudah diketahui dan juga mengurangi biaya promosi. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.